Pak Erick Thohir ini lucu ya. Jadi ketua PSSI, seakan-akan kerjaannya di BUMN itu udah selesai, udah beres. Pak Erick Thohir bocah aja tahu, selesaiin dulu PR-nya baru main bola. Panci Pragiwaksono. Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di rumah baik-baik saja. Sekarang malam minggu, seperti biasa saya akan menemani kalian yang di rumah saja, yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak pengen keluar atau nggak pengen ketemu orang, atau bahkan kalian nggak punya pacar. Saya akan menemani kalian dengan konten-konten reaction dan apa saja yang dilakukan netizen di luar sana dengan segala macam keunikan dan kreativitas mereka. Mari kita mulai dan let's go. Nyelengi rabi tuku rokok, nyelengi rabi tuku rokok, nyelengi rabi tuku rokok, nyelengi rabi tuku rokok, nyelengi rabi tuku rokok. Wis mending tuku rokok wae. Rabi ngongkoan, rokok berselawemu kok ngarit ra rokokan yo kecut cangkeme. Nyelengi rabi. Benar. Mending maksimalkan apa yang kalian punya ya. Ya udahlah, maksimalin, jangan pikirin nanti. Nantilah pikir nanti, nggak usah kayak gimana. Berapa kali pun kalian hitung ya tetap pilihannya itu beli rokok dulu kalau kayak gitu. Jadi kalian kalau pengen mendapatkan sesuatu itu berarti harus payah dulu teman-teman. Artinya ya udah, emang harus ada yang dikorbankan. Kalau kalian sekarang dengan dilema yang seperti ini dan kalah, ya sudah, loser pasti kalian. Pilihannya nikah atau beli rokok. Beli rokok dulu lah. Ngapain mikir nikah? Next. Di antara kerumunan ada bapak-bapak. Dengan keunikan dan botolnya. Nge-play bangsat bapak-bapak. Next. Halo Kak, namanya siapa Kak? Naila. Kak, boleh nanya nggak? Boleh. Kira-kira biaya hidup di Jakarta itu minimal harus berapa sih? Minimal ya harus banyak ya, harus gede lah ya. Ya minimal ya 50 juta lah ya kan. 50 juta hidup di Jakarta itu buat biaya apa aja? Ya buat biaya apartemen, buat diri sendiri, shopping, perawatan. Cowok kriteria kakak itu seperti apa? Ya yang mapan lah. Yang kaya raya. Minimal? Ya minimal ya yang punya segala. Kalau kalian ngimpi dengan spek yang kayak gini tuh jelas dia biayanya gede. Tapi kalau kalian ekspektasinya nggak terlalu gede ya mungkin biayanya bisa ditekan. Itu sih poinnya di situ teman-teman. Artinya gaya hidup kalian entah di kondisi apapun ya, dan mungkin di kota manapun kayaknya sama. Yang penting itu gaya hidup. Tapi kalau ditampilkan dengan mbaknya yang seperti ini ya jelas biaya hidupnya gede. Jadi kalian itu jangan terheran dengan angkanya yang besar. Mungkin itu standar dari mbaknya. Ya udahlah, kita hargain ya. Berarti kaliannya yang nggak mampu dengan mungkin speknya mbaknya yang seperti ini. Jadi carilah yang di bawahnya. Next. Paket. Apaan nih? Karyawan titipan. Karyawan titipan kayak gini kalau pas masuk kerja biasanya banyak yang respect. Padahal bukan respect sama lu, sama yang bawa lu. Gak apa-apa jadi karyawan titipan. Yang penting lu tunjukin kalau lu bisa kerja. Jadi mereka lupa kalau lu karyawan titipan. Ini kalau karyawan titipan kayak gini nih angkatnya harus agak hati-hati nih. Soalnya kesinggung dikit gampang lapor. Paket. Paket. Next. Assalamualaikum. Hati-hati dengan gerak-gerik orang seperti ini. Kita lihat. Ngapain nih, Paul? Le. Sehat, Le? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama banget gak ketemu, Le, kita. Badan makin gede bae ya.
Keluarga sehat, Le? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah, usaha makin lancar banget ya, Le? Alhamdulillah. Mantep banget, Le. Gue denger-denger katanya lu kemarin habis merit ya? Iya, merit gua. Tuh, nggak ngundang-ngundang. Ngundang gua. Ngundang? Ngundang. Oh, bapak gue kali ya nggak nyampein ke gue. Udah. Sekarang mah gini aja. Intinya aja. Lu mau minjem berapa duit? Siapa yang mau minjem sih? Le, arti 300.000 kali. Paut, akhirnya pinjem duit. Jadi ya gelagat-gelagat seperti itu kalian harus hati-hati ya. Next. Samain pengen rapi Mas Jan. Adewe iki butuh tantangan baru. Menikah adalah new challenge. Tantangan. Menikah adalah new challenge. Wong kuwi enek sing iso nglewati tantangan, enek sing jungkem. Rogi malah padu gejak karo bojone. Tapi modale wong lanang iku ojo karo tantangan. Kowe ora modale apa? Wanita. Mani dhisik hasil malu Gusti. Betul. Kan Gusti sayang kita. Berarti rabi iki adewe. Los. Ngapain anake wong? Budian. Wah. Bapak bari kene Mas Yon. Boleh kalian itu wanita atau pikir nanti itu boleh, tapi ketika untuk jenjang yang lebih serius kayaknya kalian harus punya planning teman-teman. Artinya ketika kalian memutuskan untuk menikah dan nanti mungkin bahkan punya anak dan lain sebagainya, itu kalian pasti punya tanggungan di belakang kalian. Kalau ketika kalian sendiri sekarang itu masih belum belum bisa, artinya ya harus punya planning ke depannya seperti apa gitu. Jangan sampai nanti bakal itu menjadi suatu problem di kehidupan kalian selanjutnya. Itu susah teman-teman kalau kayak gitu. Meskipun rezeki itu sudah ada yang ngatur, cuma ya sebagai manusia kita harus merencanakan dan berusaha semaksimal mungkin. Jangan terlalu pasrah dengan kondisi kalian saat ini. Next. Bapak Erick Thohir. Pak Erick Thohir ini lucu ya. Jadi ketua PSSI, seakan-akan kerjaannya di BUMN itu udah selesai. Udah beres. Pak Erick Thohir bocah aja tahu, selesaiin dulu PR-nya baru main bola. Panji Pragiwaksono. Ya kayak gini orang-orang yang kalau nyawanya double mungkin ya teman-teman. Artinya singgung kanan kiri ya. Oke, cuma emang Panji itu karakteristiknya seperti itu teman-teman. Kalau orang berani mengundang Panji dan dia stand up, ya udah harus terima konsekuensinya. Sedikit pedas tapi menarik kayak gitu. Panji Pragiwaksono teman-teman. Semoga nggak ada yang tersinggung dengan video Panji buat teman. iPhone 14? Sahabat bangsat iPhone 14 katanya. Ini kayaknya sih cuma ini ya. Kalau beneran nangis itu orangnya. Tiba-tiba kena prank anjir. Next. Badan minimal 165 cm. Saya 2 meter, Pak. Minimal pendidikan S2. Saya S3, Pak. IPK minimal 3,8. IPK saya 4, Pak, nih, saya nih. Lulusan terbaik sepanjang masa. Bagus, belum menikah? Belum, Pak. Wajib child free. Saya child free, Pak. Open minded juga. Punya jiwa kepemimpinan. Gaji Dewi naik 500.000. Gaji Sinta naik 1 juta. Bu ini mulai sekarang naik jadi supervisor ya. Bagus. Wajib good looking. Bagus, siap bekerja di bawah tekanan. Tambahin lagi. Lagi. Masih bisa. Bagus. Menguasai minimal 5 bahasa asing. Mi nombre es Indra. Watashi no namae wa Indra desu. Minya Zabot Indra. Jumepel Indra. Mera nam Indra he. 5 bahasa. Lalu punya sabuk hitam.
Bisa rasenggan dan pernah belajar sama Orochimaru. Pakai Boruto Jutsu. Syarat kerjanya ngocak anjir. Gila, jangan ninjaku. Punya SIM A sampai Z, bisa mengendarai tank, bisa mengoperasikan rudal balistik, bisa naik awan kinton. Fire! Dikombinasiin anjir. Mati kau Naji, kumis cukur Hitler. Diutamakan menguasai 4 elemen, air, tanah, api, dan udara. Air, tanah, api, udara. Zaman dahulu semua negara hidup dengan damai. Wajib memiliki 5 Pikachu. Acusyu Picasso. Pika. Oke, itu mungkin singgungan dari Tekotok. Artinya syarat masuk kerja emang sekarang sulit ya teman-teman. Artinya kalian harus persiapkan nih apa-apa saja yang emang menjadi syaratnya ini. Cuma semakin kesini kan emang semakin ketat ya. Mungkin dengan banyaknya orang membutuhkan pekerjaan ya tentunya orang yang mau menerima pekerjaan ya harus seleksi dengan baik ya agar dia mendapatkan yang terbaik. Itu sih kuncinya di situ. Bukan syarat masuk kerja itu sekarang dipersulit, tapi banyaknya orang yang cari kerja sehingga perusahaan lebih harus selektif agar tidak merugikan perusahaannya. Mungkin arahnya seperti itu. Next. Aku tuh kan kadang kalau ngelihat cowok tuh awal dari looks-nya dulu ya. Pas dilihat itu ternyata dia kumisnya kayak lele. Dia kumis lele gitu, kumis nanggung. Terus aku jadinya agak-agak ilfil deh, soalnya aku tuh gampang ilfil orangnya. Maaf ya, aku udah bikin kamu ilfil. Kumis lele. Aku tuh kan kadang Mungkin kalau hanya Geraldine yang ngelihat masnya kayak gitu, kumisnya lele beneran langsung muntah anjir. kalau ngelihat cowok Bukan tuh ilfil lagi, langsung muntah. awal dari looks-nya dulu ya. Pas di Tapi ya apapun yang dikatakan Anya sih saya ikut aja lah. Oke, next. Oke, itu hiburan sedikit lah. Buat biar kalian itu lebih semangat nih. Malam minggu kan biar ada aura-aura malam minggunya. Next. Pedagang Tanah Abang gak terima artis jualan di live TikTok. Wah, Za, ada berita baru nih. Baru-baru ini Menteri UKM ke Tanah Abang. Tuh guys ya, jadi online shop katanya harus dihapus. Online shop harus dihapus. Menteri Perdagangan sudah nyampai di Tanah Abang, guys. Dan itu para pedagang-pedagang Tanah Abang itu pada ngamuk-ngamuk, Za. Katanya minta TikTok dihapus. Pokoknya yang live jualan, live shopping dihapus. Karena kebanyakan artis, Za, sekarang, Za, mengambil pasar UMKM. Bagaimana, Za? Menurut gue ya kayak masih gini, kalau TikTok dihapus itu jelas jangan lah. Maksudnya gue tanpa TikTok cuman mas-mas benci Gen Z biasa gitu kan. Artis nggak boleh jualan gitu. Misalkan gue beli Erigo dari TikTok nih, ya yang jualan Iben sama Z gitu, enak gue liatin kan. Ya kalau gue beli di Tanah Abang, udah gue bayar parkir, nawar susah, yang jualan juga Mbak Daster Teletubbies, sorry ya, maksudnya itu yang gue lihat gitu kan. Jadi ya harusnya mereka yang juga bisa berimprovisasi untuk gimana caranya orang malas belanja di TikTok Shop tapi maunya ke tempat gua, entah lebih murah kek atau ada hiburan-hiburan apa misalnya, ya mereka yang cari akal lah ya. Ya mungkin dia buat pedagang-pedagang UMKM di Tanah Abang itu ya. Mungkin dia bisa dagang tapi ngeprint mukanya Z. Itu masih lumayan. Itu masih kejual tuh. Lumayan, sengaja Wota beli ke sana. Iya. Nih, misalnya TikTok dihapus, Bang. Terus itu Mbak UGM kemarin mau ngapain yang bercanda itu? Oh, saya nih kampret teman-teman. Emang lagi masalah serius jawabnya tetap aneh. Oh iya, jadi mahasiswa biasa lagi dong dia. Dia udah sampai lapor Pak loh. Jujur enggak, kayak ya udah salah aja. Gara-gara bercanda. Makanya. Kadang-kadang orang tuh nggak nyadar bahwa banyak juga yang dari TikTok ngebuka rezeki untuk orang lain loh. Betul. Iya nggak nyadar pedagang-pedagang Tanah Abang ini ya. Berarti mereka juga nggak peduli dong sama TikToker kan nggak adil juga, Bang. Perkembangan zaman juga. Jadi mau nggak mau orang-orang harus ngikutin. Artis-artis ini emang kadang-kadang seraka-seraka juga sih, Zak. Cuma memang patut kita apresiasi bahwa mereka juga bekerja keras
keras. Iya. Artis juga butuh duit, bro. Betul, betul. Iya, banyak karyawan yang dibayarin. Oke, dengan kontroversi yang terjadi belakangan ini ya, tentunya ini harus hadirnya peran pemerintah sih menurut saya teman-teman. Artinya dengan meregulasi mungkin agar win-win solution antara mungkin konten kreator yang jualan dan juga pedagang UMKM yang existing itu nggak merasa dirugikan, itu seperti apa? Tentunya dengan regulasi yang pas ya. Artinya misalkan kalau di Tanah Abang ya jangan boleh ada yang jual satuan misalkan kayak gitu, harus jualannya grosiran dan lain sebagainya, dan tidak menerima satuan, dan itu harus kompak dan lain sebagainya. Artinya kan pasti yang nanti beli yang online tadi kan larinya ke Tanah Abang nggak bisa beli satuan, belinya langsung grosiran, mungkin seperti itu ya regulasinya. Jadi jangan dibenturkan antara satuan dan antara satuan yang di Tanah Abang dan satuan yang konten kreator dan artis kayak gitu, itu nggak masuk menurut saya. Ya tentunya akan dikaji lagi lah dengan regulasi yang pemerintah tawarkan nanti seperti apa. Kita lihat nanti perkembangannya ya. Semoga membaik. Bro, ada helm nganggur? Nih. Sebutkan 5 kelebihan dan kekurangan Anda. Ini obsesi kayaknya jadi HRD masnya. Nggak bisa ngelihat barang nganggur, langsung ditanyain 5 kelebihan dan kekurangan Anda. Helm bangsat. Engko lek nek sing goleki aku ngomong posisiku lagi ning dhuwur ngono ya. Dadine gak eling aku ambek sing ning ngisor. Dong ora? Ini lagi teman-teman. Ya emang posisinya di atas tapi orangnya bukan ini ya. Kayaknya orangnya sama-sama aja di bawah, Mas. Next. Emang nggak pernah salah sound ini sih, lucu gitu loh, nggak tahu kenapa. Next. Sampaikan pada jiwa bersedih begitu rindunya ya. Suaminya pengertian sekali ngelihat istrinya HP-nya rusak sampai dikaret-karetin. Dia kayaknya mau beliin HP teman-teman. Kau bunyi jika tak ada tempatmu kembali. Lalu kamu Dan senang banget ternyata istrinya teman-teman. biar aku obati tidak Nah itulah akhirnya ternyata di dalam dashboard handphone isinya karet gelang, bukan handphone. di kakimu berlari ada hayat mereka. Gimana kalian buat para istri ketika suami kalian itu seperti itu teman-teman? Kok ya kepikiran gitu loh bikin konten kayak gitu ya. Heran ya. Emang netizen itu sangat kreatif teman-teman. Oke, sekian dari saya teman-teman informasi yang saya berikan. Semoga ada yang bermanfaat. Tentunya buat kalian ada masukan, ada hiburan. Ketika ada yang menghibur ya silakan senyumin aja. Apapun lah ya. Buat kalian yang tetap mengejar goals kalian, tetap push target kalian ya, semangat terus. Dan ingat pesan saya, kalian tetap harus fokus and relax saja dan chill. Buat kalian nanti ketemu lagi di konten selanjutnya. Semoga kalian menghibur ya. Ketika ada yang masukan silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Ketemu di konten selanjutnya dan see ya.